Halo, assalamualaikum para pecinta serial drama India. Dimanapun kalian berada, Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini kita perlihatkan saat itu Gopi menolong seseorang yang sedang disandra oleh si botak. Tetapi di sana anak buahnya itu terus saja mencari keadaan tawanannya itu. Lalu ia pun menghampiri sebuah mobil dan ia melihat-lihat ke dalam. Ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Anak buahnya itu mengatakan kepada si botak bahwa di dalam mobil sudah tidak ada siapa-siapa, lalu menghampirinya. Padahal saat itu Gopi berada di sebelah mobil itu bersama tawanannya itu. Lalu si botak pun melihat-lihat ke dalam mobil. Benar saja di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Gopi dan tawanannya itu merasa cemas karena si botak sudah mendekati mobil itu. Si botak terus saja mencari keberadaannya dan ia mengatakan kepada anak buahnya bahwa kita saat ini tidak boleh lengah. Aku yakin tawanan kita saat ini tidak jauh dari tempat ini. Saat itu Gopi berpindah bersembunyi di belakang balik pohon. Saat Gopi sedang bersembunyi di balik pohon, tiba-tiba saja sopir Gopi memanggilnya. Gopi pun langsung memberi isyarat kepada supirnya itu supaya jangan berbicara karena kondisi dia saat ini sedang terancam. Tetapi sayang seribu sayang, si botak itu melihat keberadaan Gopi dan tawanannya itu. Di tempat lain terlihat saat itu Kokila merasa khawatir kepada Gopi. Ia bertanya-tanya kenapa Gopi sampai saat ini belum pulang-pulang. Rasi turun dari tangga. Tiba-tiba saja Kokila memanggil Rasi untuk menelpon Gopi karena ia merasa khawatir. Kokila berkata kepada Rasi, "Bisakah kamu menelpon Gopi? Karena aku sangat khawatir saat ini belum pulang juga. Ia tidak biasanya seperti ini." Lalu Rasi menelpon Gopi, tapi sayang HP-nya itu tertinggal di rumah. Rasi mengatakan kepada Kokila bahwa panggilannya tidak diangkat. Rasi tidak mengetahui bahwa saat itu HP Gopi tidak dibawa dan tertinggal di kamarnya. Kokila di sana terlihat sedikit marah kepada Gopi dan Rasi sangat senang mendengar perkataan Kokila karena ia berprasangka buruk. Di tempat lain juga terlihat saat itu si botak menemui Gopi dan tawanannya itu. Di sana Gopi merasa ketakutan. Saat si botak ingin menghampiri mereka berdua, lalu supir itu menghadang si botak dan ia berkata jangan macam-macam. Tetapi si botak terus menghajar supir itu sampai ia pingsan. Gopi dan tawanannya itu berkata, "Jangan mendekatiku, aku bisa berbuat yang tidak diinginkan," kata si Gopi kepada si botak. Tetapi sepertinya di sini si botak tidak takut dengan ancaman mereka berdua. Lalu Gopi mengambil sejemput pasir dan dilemparkannya kepada si botak, membuat mata si botak itu tidak bisa melihat sementara. Lalu ia pun mengejar mereka berdua dan ia mengatakan kepada mereka berdua, "Aku tidak akan mengampunimu," kata si botak. Gopi pun terus berlari dan ia meminta pertolongan. Begitu juga si botak dengan anak buahnya berusaha mengejar Gopi. Saat itu wanita tawanannya itu sudah merasa sangat lelah. Tetapi Gopi di sana terus memaksanya untuk terus berlari. Tapi tiba-tiba saja ia sudah tidak bisa berjalan dan ia pun pingsan. Gopi pun membangunkannya. Tiba-tiba saja terlihat mobil sedang melintas ke arah mereka berdua. Lalu Gopi memanggilnya untuk meminta pertolongan dan ia memohon kepada supir itu untuk membantunya membawa si tawanan itu ke rumah sakit.
Lalu supir itu pun membawa si tawanan itu ke mobilnya untuk diantarkan ke rumah sakit. Si botak melihat itu dan ia terus saja mengejarnya. Singkat cerita, akhirnya tiba di rumah sakit. Gopi terlihat di sini begitu memohon kepada dokter agar menyelamatkan temannya itu. Dan dokter mengatakan, "Ada apa dengan luka di wajahnya?" Gopi berkata jujur kepada dokter itu, ia adalah seorang tawanan dan seseorang ingin mencelakai dirinya. Dokter itu tidak tega melihat Gopi yang saat itu terus memohon. Lalu dokter itu pun mengurus si temannya itu untuk dirawat. Gopi di sini sepertinya merasa cemas karena ia khawatir dengan putrinya itu dan ia merasa tidak enak kepada Kokila karena aku tidak biasa pulang malam. Lalu suster menghampiri Gopi dan ia mengatakan bahwa ia harus menandatangani untuk bertanggung jawab atas pasiennya itu. Saat Gopi sedang berbincang dengan suster itu, tiba-tiba saja si botak datang ke rumah sakit itu dan ia terus saja celengak-celinguk mencari pasien tawanannya itu. Lalu si botak mengatakan kepada suster itu, "Apakah kamu melihat seseorang yang berada di dalam foto ini?" Gopi di sana merasa ketakutan karena si botak saat itu sudah berada di rumah sakit. Tetapi sepertinya suster itu tidak memberikan informasi kepada anak buah si botak. Tetapi sepertinya di sini si botak terus saja meyakinkan suster itu bahwa wanita itu bukanlah wanita baik-baik. Gopi di sana merasa ketakutan karena takut susternya itu membocorkan rahasianya. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari channel ini.